Seringkali motivasi terasa seperti api kecil yang kita jaga dengan hati-hati. Kita menyalakannya dengan harapan, rencana, dan gambaran masa depan yang terasa mungkin. Namun ada momen ketika satu kegagalan datang, dan api itu tiba-tiba meredup. Bukan karena kita tidak ingin melanjutkan, tetapi karena sesuatu di dalam diri terasa patah. Kegagalan sendiri sebenarnya bukan hal yang jarang. Semua proses belajar dipenuhi percobaan yang tidak berhasil. Namun yang sering mengejutkan bukanlah kegagalannya. Yang mengejutkan adalah betapa cepatnya motivasi bisa hilang setelahnya. Hari sebelumnya kita masih penuh rencana. Hari berikutnya kita bahkan enggan memulai lagi. Seolah energi yang sama tidak lagi tersedia. Seolah sesuatu dalam diri berkata, untuk apa mencoba lagi? Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tujuan besar. Ia muncul dalam hal kecil juga. Belajar skill baru, mencoba olahraga, membangun bisnis, menulis, bahkan sekadar menjaga rutinitas. Satu kegagalan bisa terasa seperti rem mendadak. Gerak yang sebelumnya mengalir tiba-tiba berhenti. Dan kita mulai bertanya, kenapa motivasi begitu rapuh? Ada beberapa tanda yang sering muncul setelah kegagalan. Mereka terlihat sederhana, tetapi cukup konsisten terjadi. Yang pertama adalah kehilangan dorongan untuk memulai lagi. Padahal sebelumnya kita sudah memiliki ritme, rutinitas yang berjalan. Langkah berikutnya sudah jelas. Tetapi setelah gagal, semua terasa berat. Seolah langkah pertama menjadi 2 kali lebih sulit. Yang kedua adalah perubahan cara berpikir. Sebelum gagal, pikiran kita dipenuhi kemungkinan. Setelah gagal, pikiran mulai dipenuhi keraguan. Bukan lagi bagaimana kalau berhasil, melainkan bagaimana kalau gagal lagi. Yang ketiga adalah menurunnya rasa percaya diri secara tiba-tiba. Kegagalan tunggal seringkali terasa seperti bukti. Bukti bahwa kita tidak cukup mampu. Meskipun secara logika satu kejadian tidak mewakili keseluruhan kemampuan. Yang keempat adalah keinginan untuk menjauh dari aktivitas tersebut. Kita mulai menunda. Menunda mencoba lagi. Menunda melihat masalahnya. Menunda kembali ke proses. Menariknya, banyak orang tidak menyadari bahwa ini bukan sekadar malas. Ada mekanisme psikologis yang bekerja di baliknya. Jika kegagalan adalah bagian normal dari proses belajar, mengapa motivasi bisa turun begitu drastis setelahnya? Mengapa satu kegagalan terasa lebih kuat daripada banyak usaha sebelumnya? Mengapa otak lebih mudah mengingat kegagalan daripada proses yang sudah berjalan? Dan yang paling penting, apakah motivasi memang rapuh secara alami, atau ada cara kita memahami kegagalan yang membuatnya terasa rapuh? Pada lapisan paling terlihat, kegagalan menyentuh emosi kita. Harapan yang kita bangun sebelumnya tiba-tiba tidak terpenuhi. Kesenjangan antara ekspektasi dan realitas memunculkan rasa kecewa. Ketika kita membayangkan hasil tertentu, otak mulai menganggap hasil itu sebagai kemungkinan nyata. Saat hasil itu tidak terjadi, muncul rasa kehilangan kecil. Bukan kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki, tetapi kehilangan sesuatu yang sudah kita bayangkan. Rasa ini sering cukup kuat untuk menurunkan motivasi sementara. Namun ini hanya lapisan pertama. Lapisan berikutnya lebih dalam. Seringkali kegagalan tidak hanya dianggap sebagai peristiwa. Ia dianggap sebagai refleksi diri. Kita tidak hanya berkata percobaan ini gagal. Kita mulai berkata, mungkin aku memang tidak cocok. Di titik ini kegagalan berubah bentuk. Dari peristiwa eksternal menjadi penilaian internal. Motivasi kemudian menurun karena mencoba lagi terasa seperti mempertaruhkan identitas. Jika gagal lagi, rasa terhadap diri sendiri bisa terasa lebih buruk. Otak secara alami mencoba menghindari risiko emosional seperti ini. Cara paling mudah adalah menjauh dari aktivitas tersebut. Lapisan terdalam sebenarnya lebih mekanis. Otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Ia selalu mencoba memprediksi mana usaha yang kemungkinan berhasil dan mana yang tidak. Jika suatu aktivitas baru saja menghasilkan kegagalan, otak memperbarui prediksi. Probabilitas keberhasilan terasa menurun, akibatnya sistem motivasi ikut menurun.
Secara biologis, motivasi sering terkait dengan dopamin. Namun dopamin tidak hanya muncul karena hadiah, ia juga muncul karena harapan terhadap hadiah. Ketika kegagalan terjadi, harapan itu menurun. Bersamaan dengan itu, dorongan untuk bertindak juga ikut turun. Dengan kata lain, kehilangan motivasi setelah gagal bukan sekadar masalah mental. Sebagian adalah mekanisme prediksi energi dalam otak. Jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, kehilangan motivasi setelah gagal menjadi lebih mudah dipahami. Motivasi tidak hilang karena kita lemah. Ia turun karena otak sedang memperbarui prediksinya. Masalahnya adalah prediksi tersebut sering terlalu cepat. Otak mengambil sampel dari satu kejadian. Padahal proses belajar biasanya membutuhkan puluhan percobaan. Ketika kita menyadari ini, kegagalan bisa mulai terlihat berbeda. Bukan sebagai bukti kemampuan, tetapi sebagai data tambahan. Setiap percobaan memberi informasi. Apa yang tidak bekerja? Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu dipelajari? Motivasi kemudian tidak lagi bergantung pada keberhasilan langsung. Ia bergantung pada rasa bahwa setiap percobaan masih bergerak ke arah pemahaman yang lebih baik. Dalam kerangka ini, kegagalan tidak menghentikan proses. Ia menjadi bagian dari mekanisme proses itu sendiri. Mungkin alasan kegagalan terasa begitu berat bukan karena hasilnya, melainkan karena cara kita menafsirkannya. Jika kegagalan dianggap sebagai akhir, motivasi akan runtuh. Namun jika kegagalan dianggap sebagai informasi, motivasi memiliki tempat untuk kembali. Banyak proses yang akhirnya berhasil sebenarnya dipenuhi percobaan yang tidak terlihat. Kesalahan kecil, percobaan ulang, penyesuaian arah. Namun ketika kita melihat hasil akhirnya saja, semua proses itu terasa hilang, seolah keberhasilan muncul secara tiba-tiba. Padahal seringkali keberhasilan hanyalah hasil dari seseorang yang terus mencoba sedikit lebih lama. Seseorang yang melihat kegagalan bukan sebagai keputusan akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Mungkin motivasi bukan tentang selalu merasa bersemangat. Mungkin motivasi adalah kemampuan untuk kembali mencoba, bahkan ketika semangat sempat menghilang.